Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Al-Kawakibud Durriyah, syarah terhadap Mutammimah Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah, ini sudah memasuki bab kalam, sudah memasuki pembahasan pertama, yaitu kalam. Walaupun ini sudah pernah ada di Zoom juga, cuma saya khusus membaca kembali. Nah, ini bacaan saya sendiri. Kalau Zoom rame-rame. Karena kitab juga perlu diulang-ulang terus. Nah, makin sering kita baca mungkin akan lebih paham. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Al-kalamu ayil mustalahu alaihi fi urfin nuhati. Nah, bermula kalam. Kalam apa? Kalam al-mustalah, kalam yang diistilahkan. Jadi mustalah alaih ini berarti alaihi ini dhamir kembali ke alif lam sebenarnya. Alladzi yang diistilahkan orang di atasnya alladzi, karena alif lamnya alif lam mausul kan. Jadi mustalah alaih langsung kita artikan bermula kalam, kalam-kalam yang diistilahkan orang di atasnya kalam dalam uruf nahwu. Dalam dalam masyarakat nahwu. Uruf nahwu maksudnya dalam masyarakat ulama nahwu. Artinya beliau pengen mengatakan alif lam yang ada pada al-kalam yaitu alif lam ahdi. Fa'alu fihi lil ahdi, maka bermula al padanya al-kalam itu ahdi. Artinya kita udah paham, karena ini kitab nahwu berarti al-kalam kalam dalam pandangan ulama nahwu atau dalam istilah ilmu nahwu. Karena kalam ini akan berbeda artinya dengan beda istilah dalam ulama usul, beda arti kalam. Lafaz yang diturunkan kepada Nabi yang dengan membacanya jadi ibadah, maksudnya Quran. Kemudian dalam bab sholat juga kalam beda. Ya. Berbicara membatalkan sholat. Satu huruf yang memberi paham atau dua huruf baik paham atau tidak sudah membatalkan sholat, sudah disebut kalam itu. Nah. Kemudian dalam kajian tauhid beda lagi. Kalam satu makna, sifat yang ada pada zat Allah, yang tidak ada huruf dan suara nanti. Nah itu. Wahya iwadun an mudhafin ilaihi mahdhufin takdiruhu kalamun nahwiyin kama qala Ibnu Malik rahimahullahu fil khulasatil alfiyati. Wahya dan dianya al, kembali ke al muannas. Iwadun itu ganti dari mudhaf ilaih. Mahdhufin naik kepada mudhaf, yang dibuang akan dianya mudhaf ilaih. Takdiruhu yang bermula takdirnya mudhaf ilaih itu kalamun nahwiyin. Bermula kalam ulama nahwu. Jadi dibuang mudhaf ilaihnya, diganti dengan al. Ketika diucapkan al-kalam berarti langsung orang paham kalam nahwiyin. Sebagaimana berkatalah oleh Ibnu Malik rahimahullah dalam Khulasatil Alfiyah. Dalam kitab Alfiyah, Imam Malik menyatakan kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Bermula kalam kami itu lafaz yang memberi faedah ya sama seperti istaqim. Ya. Jadi ketika Ibnu Malik menyatakan kalamuna, maksudnya kalam dalam istilah kami. Istilah kami para nuha, para ulama nahwu, bukan dalam lughat. Ya. Karena kalau kalam dalam lughat beda lagi. Wa qala al-Imriti rahimahullahu taala kalamuhum lafdun mufidun musnadun. Dan berkatalah oleh Imriti rahimahullahu taala, Syekh Imriti dalam menazam kitab Matan Ajrumiyah, beliau menyatakan kalamuhum, bermula kalam mereka sama juga. Nah, kalam mereka an-nahwiyin juga, itu lafaz yang memberi faedah lagi yang musnad. Nah, jadi yang jadi poinnya di sini yaitu kalamuhum dan kalamuna. Di sini al-kalam sama aja.
Karena al itu iwad dari mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya bisa na, bisa juga hum, bisa juga nahwiyin. Nah, huwa ail kalamu yutlaku fil lughati 'alal kalamin nafsil khali anil harfi was sauti ka qaulil akhtal. Bermula dianya. Artinya dianya kalam itu digunakan akan dianya kalam pada lughat kepada kalam yang nafsi, kepada kalam yang ada dalam jiwa, al-khali yang bebas ianya kalam dari suara dan huruf. Jadi kalam itu dalam segi lughatnya ada penggunaan kepada sesuatu yang ada dalam hati kita yang belum kita ungkapkan. Isi hati disebut kalam dalam lughat. Nah, itu maksudnya. Bermula kalam itu diitlakkan, dipakaikan akan dianya kalam dalam lughat kepada kalam yang ada, kalam yang jiwa, nafsi, kalam yang ada dalam hati yang terbebas dari huruf dan suara. Isi hati kita yang belum kita ungkapkan secara bahasa bisa disebut kalam. Kaqaulil akhtal, seperti ucapan akhtal. Nah, ini walaupun banyak disebut dalam kitab Nahwu bahwa isi hati juga disebut kalam, ini banyak juga dalam sebahagian kitab Nahwu yang dibantah. Lebih-lebih mazhab yang berkeyakinan bahwa kalam Allah ada suaranya, ada lafaz dan huruf. Mereka enggak mengakui secara lughat, katanya enggak ada dalil secara lughat kalau kalam ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang ada dalam hati yang belum diungkapkan. Artinya kalau kalam diitlakkan, pasti semua orang memahami ada lafadznya, ada suaranya. Tapi mazhab Asy'ari nanti mengakui bahwa secara lugawi memang kalam digunakan kepada sesuatu yang ada dalam hati. Dalilnya seperti ucapan syair. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Sesungguhnya kalam itu sungguh dalam hati, hanya saja dijadikan akan lidah dalilan, akan sebagai penunjuk 'alal fuad, di atas hati. Ini kata pensyair ini, hakikat kalam itu yang ada dalam hati, cuma lidah itu hanya lafaz yang menunjukkan kepada isi hati. Ada beberapa kitab nahwu nanti, lebih-lebih kitab nahwu yang baru sekarang banyak yang mengkritik tentang pemaknaan kalam secara lugawi terhadap sesuatu yang ada dalam hati. Kata mereka enggak ada dalilnya. Dalam Quran Allah menyatakan wa yaquluna fi nafsihi. Mereka berkata dalam diri mereka. Artinya Allah menambah fi nafsihim supaya perkataan itu tertuju kepada sesuatu dalam hati. Karena kalau Allah menyatakan wa yaqulun, katanya wa yaqulun doang, mereka berkata, pasti orang memahami berkata dengan lidah, ada lafaz. Tapi ini kita tinggalin dulu, biarin. Yang pertama, kalam secara lugawi artinya sesuatu yang ada dalam hati yang belum kita ungkapkan, yang enggak ada huruf dan suara. Kemudian wa 'alal lafzi mutlakan, dan bermula kalam itu diitlakkan akan dianya kalam di atas lafaz hal keadaan lafaz mutlak. Secara lugawi arti kalam yaitu lafaz. Setiap lafaz bisa disebut dengan kalam. Apakah lafaz itu mufrad atau tidak, apakah lafaz itu bermanfaat atau tidak, dimengerti atau tidak, yang penting ada lafaznya, ada huruf hijaiyahnya, sudah disebut kalam dalam lughat. Apa arti mutlakan? Ay afada am au lam yufid. Afada au lam yufid walau muhmalan la ma'na lahu. Artinya memberi faedah ianya lafaz atau tidak memberi faedah ia. Sekalipun ada ianya lafaz itu yang muhmal, yang tidak ada makna baginya lafaz. Nah, itu kalam lugawi. Setiap lafaz itu bisa disebut kalam, baik dia memberi faedah berarti qama zaidun, atau tidak memberi faedah in qama zaidun. Atau lafaz itu muhmal sekalipun, lafaz yang belum pernah digunakan, enggak ada maknanya. Nah, seperti zaidun kita balik jadi daizun. Enggak pernah orang Arab menggunakan daizun untuk nama orang. Berarti daizun enggak ada maknanya. Nah, daizun lafaz muhmal namanya. Nah, tetap disebut kalam. Seperti Ja'far ini lafaz mustakmal, pernah dipakai.
Kita balik sekarang. Ra'far misalkan. Ja'far kita balik dari Raj'afar. Raj'afar. Kita balik jadi Raj'afar. Nggak ada penggunaan Raj'afar. Raj'afar berarti lafad muhmal. Wa 'alal khatti wal isyarati wal lisanil hali. Wa kulli ma afhamal maksud kal aqdi wan nusbi. Wa 'alal khatti kita ataf kepada alal kalam di atas, bermula kalam. Wa 'alal khatti kita ataf kepada alal kalam ini, alal kalam. Dan bermula dianya kalam itu pada logat itu diitlakkan akan dianya kalam kepada khatti, tulisan. Wal isyarati dan kepada isyarah, wal lisanil hal dan kepada lisan hal, bahasa tubuh, wa kulli ma afhamal maksud dan kepada setiap ma yang memberi paham ia akan maksud. Kal aqdi seperti akad nanti, aqdi ini bilangan. Wan nusbi boleh, nasbi boleh, nusubi juga boleh. Ada 3 macam cara bacanya. Wan nusbi dan seperti nusbi, tanda-tanda. Kita jelaskan satu-satu. Kemudian kalam juga dalam bahasa ada penggunaannya kepada khatti, garis-garis atau tulisan, kitabah. Kitabah, khatti sama kitabah hampir sama. Jadi khatti itu tulisan. Tulisan itu nggak ada lafadznya. Seperti ada kita menulis koma zaidun, kan nggak ada suaranya. Koma zaidun, berdirilah Sidin. Koma zaidun. Dalam tulisan koma zaidun ketika kita melihat, kita memahami sesuatu makna, yaitu Zaid berdiri. Nah ini walaupun tidak dibaca, tidak diucapkan maksudnya, hanya ada tulisan doang, juga disebut kalam dalam lughat. Apalagi kalau dibaca ada suaranya. Dan kepada isyarah. Isyarah ini ya isyarah tangan, isyarah mata, isyarah kepala yang memberi paham. Nah, dianggap kalam. Walisanil hal. Dan bahasa tubuh kita ya, gaya badan kita. Arti lisanan hal, kondisi sesuatu menunjukkan kepada sesuatu yang bisa kita pahami. Seperti orang pucat misalkan. Orang pucat menunjukkan dia sedang ketakutan. Nah, itu bahasa tubuhnya. Nah, itu disebut kalam. Dan kepada setiap ma yang memberi paham ia akan maksud. Apapun yang dari apapun itu kita bisa memahami sesuatu, bisa disebut kalam. Kal akdi seperti bilangan-bilangan. Jadi akdi ini orang zaman dulu menghitung dengan tangan. Ketika mereka perlu kepada angka-angka, mereka menghitung bagian-bagian jari jemarinya. Nah, sehingga mereka bisa memahami bilangan tertentu. Itu disebut kalam. Wan nusubi dan seperti tanda. Tanda juga disebut kalam kalau memahami. Misalkan begini, kita masuk masjid. Begitu kita masuk masjid, kita lihat mihrab. Mihrab, tempat imam sholat, mihrab atau mimbar. Dari mimbar, melihat mimbar itu kita memahami sesuatu, yaitu kita tahu arah kiblatnya ke situ. Dari mana kita tahu? Siapa yang menyatakan kepada kita kalau kiblatnya ke arah sana? Ya mimbar itu tadi. Mimbar. Apakah mimbar ada lafadznya? Nggak ada ucapan, nggak ada apa-apa. Nah, jadi tanda, yang dengan tanda itu kita jadi bisa memahami sesuatu, dalam lughat bisa disebut sebagai kalam. Itu. Wa huwa hakikatun lughawiyatun fiha jami'an 'alal adhar. Dan bermula dianya kalam itu hakikat yang lughawi, fiha padanya semua. Hal keadaannya semua. Jadi fiha ini kembali ke kalam yang ada dalam hati, kepada lafaz secara umum, kepada khatti tulisan, kepada isyarah, kepada lisan hal, kepada apapun yang bisa memberi paham. Nah, kesitulah kembali ha. Maka bermula dianya kalam itu hakikat lughawi padanya, jami'an hal keadaannya semua, alal adhar di atas pendapat adhar. Jadi ada khilaf di sini. Ada ulama yang menyatakan bahwa satu kalam kita maknai dengan khatti atau terhadap tulisan, terhadap isyarah, terhadap bahasa tubuh kita menyebutkan kalam, itu bukan hakikat tapi majaz. Nah, tapi pendapat yang paling kuat menyatakan semuanya secara bahasa dianggap hakikat, bukan makna majazi. Nah, jadi ada khilaf di sini kalau kita lihat nanti di kitab-kitab lain.
Nah, ada pembahasan di sana. Syekh Fulan menyatakan seperti ini, Syekh Fulan menyatakan seperti ini. Jadi ada khilafiyah. Wa fi istilahin nuhati ma jama'a quyudan arba'atan. Dan bermula dianya kalam, ini masih fi istilahin nuha, kita antaf kepada fi lughatin tadi. Bermula dianya kalam dalam istilah ulama nahu itu ma jama'a, ma yang melengkapi ia quyudan arba'atan akan ketentuan-ketentuan yang 4. Dalam istilah nahu baru bisa disebut kalam harus ada 4 ketentuan. Wahiyya allati asyara ilaiha al-musannifu biqaulih. Wahiyya dan dianya 4 kait, 4 ketentuan itulah allati yang mengisyarah kepadanya allati oleh musannif biqaulihi dengan ucapannya musannif. Nah, inilah ke depan 4 ketentuan baru bisa disebut kalam. Ketentuan yang pertama lafadz, yang kedua nanti al-murakkab, yang ketiga nanti mufid, yang keempat al-wad'i. Jadi 4 ketentuan. Al-kalamu huwal lafdu. Kalam mesti lafad. Apa arti lafad? Beliau sekarang membuat definisi terhadap lafad. As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah allati awaluhal alifu wa akhiruhal ya'u. Bermula dianya lafad itu suara yang melengkapi ia di atas sebahagian huruf yang hijai. Huruf allati awaluha yang bermula awalnya huruf itu alif dan bermula akhirnya huruf itu ya. Jadi yang disebut dengan lafadz di sini suara yang ada huruf hijaiyahnya. Artinya kita bisa memahami ada juga suara-suara yang tidak ada huruf hijaiyah. Seperti suara orang bersiul, enggak ada huruf hijaiyahnya. Itu enggak disebut lafadz, tapi disebut suara doang. Jadi yang dimaksud di sini yaitu lafadz, suara yang dalam suara itu ada sebahagian huruf hijaiyah yang awalnya huruf hijaiyah itu alif dan akhirnya ya. Jadi hijai ini nisbah, hijaiyah ini nisbah kepada hija. Arti hija takutnya. Nah, potongan-potongan. Jadi huruf itu disebut potongan-potongan. Kenapa huruf disebut dengan potongan-potongan? Kenapa huruf hijaiyah atau huruf abjad disebut dengan huruf abjad? Karena dia terdiri dari potongan-potongan. Untuk mengetahui bahagian dari satu kalimat, kita harus memotong-motong huruf itu. Misalkan kata hukman. Ini kalimat hukman isim, dia terdiri dari potongan-potongan huruf, yaitu ha, kaf, dan mim. Nah, itu namanya taqti'. Jadi hija artinya taqti', potongan-potongan. Suara yang melengkapi ia di atas sebahagian huruf-huruf potong bahasa kita. Huruf-huruf hijai, huruf allati yang bermula awalnya huruf itu alif dan bermula akhirnya huruf itu ya. Hakikatan kanal istimalu kadzaidin au hukman kal mudmaril mustatiri fi fi'li amril wahid. Hakikat adalah melengkapi seperti zaidin atau hukum seperti dhamer yang tersembunyi ianya dhamer pada fi'il amar mufrad. Nahu demikian itu seperti kum. Jadi kata beliau, kalam itu lafadz. Lafadz itu suara yang ada huruf hijaiyahnya. Jadi terdiri dari huruf hijaiyah secara hakikat. Seperti kelihatan ada lafadznya zaidun terdiri dari zai ya dal. Atau pada hukum ada lafadznya. Walaupun secara fakta enggak kelihatan lafadznya. Seperti dhamer yang wajib tersembunyi dalam amar wahid. Di dalam kum ini kita menyatakan di dalam kum anta. Padahal anta itu enggak ada lafadznya. Adapun anta yang kita ucapkan itu untuk menggambarkan fa'ilnya kum. Nah, jadi anta di dalam kum itu enggak ada lafadznya, tapi pada hukum ada lafadz. Nah, pada hukum ada lafadz. Karena dia dianggap fa'il, bagian penting dalam satu kalam. Nah, itu maksudnya. Jadi beliau menambahkan hakikat adalah istimal untuk menjawab pertanyaan. Orang bertanya,
Kalau lafat itu suara yang ada huruf hijaiyahnya, berarti kum bukan kalam dong. Kenapa? Karena kalam nanti minimal terdiri dari 2 kalimat, isim dan fi'il. Kum, fi'il, isimnya anta, sementara anta nggak ada lafadznya, nggak ada suaranya. Berarti kum bukan kalam, karena nggak cukup syarat. Beliau menjawab, hakikatan kanal istimal. Hakikat adalah melengkapi lafadz tersebut. Hakikat adalah melengkapi suara tersebut terhadap huruf hijaiyah seperti zaidin, atau pada hukum. Nah, secara hukum dia memang dianggap ada lafadznya, walaupun dalam prakteknya nggak ada. Seperti dhamir yang tersembunyi dalam fi'il amar mufrad, seperti kum, berdiri olehmu, fa innahu fi hukmil malfudhi hakikatan. Fa innahu kembali kepada mudmar. Maka sesungguhnya mudmar yang tersembunyi dalam fi'il amar itu sabit fi hukmil malfud, pada hukum yang dilafatkan secara hakikat. Wa hadza huwa ma'na lafzi istilahan. Bermula ini as-sautul mustamilu tadi, itu bermula dianya ini itulah makna lafaz pada istilah. Nah, pada istilah itulah arti lafaz. Kalau secara lughat apa? Beliau melanjutkan, wa amma fil lughah fahuwa tarhu warramyu. Adapun bermula dianya lafaz pada lughat, niscaya maka dianya lafaz itu at-tarhu, mencampakkan, warramyu, dan melempar. Jadi lafdu, lafdu ini masdar. Masdar artinya secara bahasa yaitu tarhu, mencampakkan. Apapun yang kita campakkan bisa disebut lafdun. Baik mencampakkan itu dari mulut atau bukan dari mulut. Walaupun kemudian penggunaannya lafdun itu yang mencampakkan, melafatkan sesuatu dari mulut. Tapi secara pada dasarnya arti lafdun itu ya at-tarhu, mencampakkan dan melemparkan sesuatu baik dari mulut atau bukan. Kalau contoh yang melempar sesuatu dari mulut ini kaqaulihim, seperti ucapan mereka, akaltu tamrata, aku telah memakan akan kurma, walafattu bin nuwati, dan aku buang bijinya. Nah, ini contoh penggunaan lafadha, buang dari mulut. Nah. Kalam adalah lafadz al-murakkabu. Nah, lafadz yang murakkab, naik kepada al-lafdu, lafadz yang murakkab yang disusun akan dianya lafadz min kalimataini, dari 2 kalimat. Ini minimal. Minimal baru boleh disebut kalam ada lafadz, dan lafadz itu terdiri dari 2 kalimat. 2 kalimat itu nanti boleh isim kedua-duanya, boleh satu fi'il, satu isim. Yang enggak boleh huruf kedua-duanya, huruf dan isim, atau fi'il dan fi'il, kedua-duanya fi'il, atau fi'il dan huruf, enggak boleh. Ini dari 2 kalimat. Minimal isim kedua-duanya atau satu fi'il, satu isim. Fa'aksara, maka lebih banyak. Fa'aksara kita atah kepada kalimat ini. Lafadz yang disusun akan dianya lafadz dari 2 kalimat, fa'aksara, maka lebih banyak. Tarkiban isnadiyan, akan sebagai susunan yang isnadi. Tarkiban maf'ul mutlak murakkab. Lafadz yang disusun akan dianya lafadz, tarkiban akan susunan yang isnadi, murakkab isnadi. Nah, karena nanti kalau murakkab madziji, murakkab idhafi, mudhaf ilaih, murakkab idhafi enggak disebut sebagai kalam. Jadi kalam harus murakkab isnadi. Murakkab isnadi itu biasanya, bukan biasanya, mubtada dan khabar, dan fi'il fa'il atau fi'il naib fa'il. Itulah murakkab isnadi. Kalam adalah lafadz yang murakkab al-mufid, lagi yang memberi faedah. Ini mufid, ada kitab i'rab yang menaatnya kepada murakkab, ada juga mufid yang mengi'rab naat kepada lafadz. Kepada lafadz yang lafadz murakkab, naat kedua. Kalam adalah lafadz yang murakkab ianya lafadz, lagi yang memberi faedah ianya lafadz. Al-mufid, isim fa'il dari afada, yang memberi faedah ianya lafadz. Apa maksud memberi faedah? Ail mufhimu maknan yahsunu sukutul mutakallimi alaih. Artinya memberi paham ianya lafadz akan satu makna yang baguslah oleh diamnya orang yang berbicara di atasnya makna.
Sekira-kira la yabqa lisami, sekira-kira tidak tersisa bagi pendengar intidharun muqayyidun, oleh penantian yang berkaitan ianya penantian bihi dengannya makna atau dengannya lafaz. Kalam adalah lafaz yang murakkab lagi memberi faedah, artinya memberi paham ianya lafaz berarti ya, akan satu makna yang baguslah oleh diam si mutakalim di atasnya lafaz bersama makna. Sekira-kira tidak tersisa bagi pendengar oleh intidharun, oleh penantian yang berkaitan ianya penantian bihi dengannya lafaz bersama maknanya. Nah itu. Jadi arti memberi paham, mufid, arti mufid, pendengar udah paham apa yang dia ucapkan itu, dia udah mengerti. Nggak perlu bertanya lagi. Walaupun untuk pemahaman tambahan orang yang kepo boleh saja bertanya lagi. Tapi ketika seseorang menyatakan Zaidun zahaba Zaidun, Zaid udah pergi, kan kita udah paham. Kalau diam udah cukup. Tapi kalau kita pengen tahu, bisa saja kita bertanya lagi. Pergi kemana? Pasar. Artinya yang berkaitan dengan kalam tersebut, dengan lafaz tersebut, pendengar udah paham. Itu arti mufid. Fala yadurru ihtiyajuhu ilal muta'alliqati minal mafa'ili wa nahwiha. Maka tidak mudaratlah oleh berhajatnya lafaz kepada muta'alliqat, kepada sangkutan-sangkutan lain, minal mafa'ili, dari segala maf'ul wa nahwiha, dan seumpamanya maf'ul. Yang penting arti mufid pendengar udah paham. Itu udah dianggap kalam, lafaz murakkab mufid. Tidak apa-apa ketika seseorang pendengar itu perlu kepada tambahan-tambahan yang lain seperti maf'ul misalkan, mafa'il ini jamak dari maf'ul. Misalkan kita berkata si Zaid berdiri, kita udah paham. Tapi kalau kita pengen tanya kenapa dia berdiri, boleh saja. Oh, ijlalan li amrin, karena dia memuliakan si Umar. Jadi ijlalan li amrin itu maf'ul li ajli, itu dianggap tambahan. Enggak apa-apa. Kalam adalah lafaz yang murakkab yang memberi faedah bil wad'i. Ay al-mufidu bil qasdi, yang memberi faedah dengan disengaja. Ini kitab ini beliau mengartikan wad'i yaitu sengaja, bukan wad'i Arabi. Jadi beda-beda, mungkin ada khilaf juga. Apa maksud bil wad'i? Ay bil qasdi. Ketika seseorang mengucapkan lafaz murakkab yang berfaedah tersebut, dia sengaja memang, bukan dalam keadaan tidak sadar. Wa huwa ayyak sudal mutakallimu bima yalfadhu bihi ifadatas sami'i. Bahwa dianya kasat itu bahwa, atau dianya wada' ini, karena beliau mengartikan bil wad'i bil qasdi, berarti wahwa dan dianya wad'i, dan dianya wad'i itu ayyak sudal mutakallim, menyengaja, bermaksud oleh orang yang berbicara dengan apa yang melafatkan ia dengannya. Akan apa dia bermaksud? Ifadata, maf'ul yaksud, akan memberi faedah kepada pendengar. Memang dia sengaja mengucapkannya biar orang paham. Fahadhihi quyudun arba'atun. Maka bermula ini itu ada 4 kait tadi. Ada 4 ketentuan. Lafat, murakkab, mufid, wad'i, 4. Mata wujidat wujidal kalamun nahwiyu. Kapan-kapan didapatkan akan dianya 4 kait, niscaya didapati akan kalam nahu. Kalau ada 4 syarat tersebut baru bisa disebut sebagai kalam ulama nahu. Wahai suntafat, dan bila ternafi ianya semua kait. 4 ketentuannya enggak ada. Intafat, fa'ilnya kembali ke quyudun arba'ah. Wahai suntafat, dan bila ternafi ianya semua kait. Au intafa wahidun minha, atau ternafilah oleh satu darinya 4 kait. Satu saja kurang syaratnya, intafal kalamun nahwiyu, niscaya ternafilah kalam ulama nahu. Intafa jawab haisu isim syarat. Jadi bila kurang semua syarat nggak bisa disebut kalam, atau kurang satu syarat saja juga nggak bisa disebut kalam. Fakharaja bil kaidil awali wa huwa al-lafdhu al-khattu wal isyaratu wa nahwuhuma mimma sabaka fil kalamil lughawi mimma laisa bilafdin wa huwa mufidun. Maka keluar dengan kait yang pertama. Apa kait yang pertama? Wa huwa al-lafdhu, dianya kait yang pertama itu lafaz.
Oleh apa keluar? Al-khattu. Khattu fa'il kharaja. Maka keluar dengan ketentuan yang pertama oleh khattu tulisan, wal isyaratu dan oleh isyarah, wa nahwuhuma dan seumpama keduanya. Keduanya tulisan dan isyarah seperti tanda-tanda kan nusubi di atas. Mimma dari mama yang dahulu ianya ma dalam kalam lughawi. Daripada ma yang telah terdahulu ia dalam kalam lughawi. Apa ma itu? Mimma dari sesuatu yang tidak ada ia dengan lafaz wa huwa mufidun, padahal dianya ma itu berfaedah. Jadi dengan ucapan yang pertama, dengan kait yang pertama lafaz, keluar semua. Baik tulisan, baik isyarah dan lain-lain yang sudah dibahas dulu dalam arti kalam lughawi. Semua yang bukan lafaz tapi berfaedah seperti tanda, mihrab, seperti angka-angka, simbol-simbol. Semuanya dalam istilah ulama nahwu tidak disebut dengan kalam. Tidak cukup syaratnya kan? Walaupun secara lugawi disebut kalam. Wa kharaja bil kaidisani wa huwal murakkabul mufradu kadzaidin. Dan keluar dengan kait yang kedua, dengan ketentuan yang kedua, wahwa dan dianya ketentuan yang kedua itu murakkab. Oleh apa keluar? Al mufradu fa'il kharaja. Keluar dengan kait yang kedua oleh mufrad. Karena syarat kalam harus murakkab, keluar mufradnya. Mana contoh mufrad? Ka zaidin. Berarti zaidin bukan kalam, tapi nanti kalimat. Wal murakkabu al ghairul isnadi. Dan keluar dengan kait yang pertama oleh murakkab yang bukan isnadi. Karena di atas disyaratkan murakkab tarkiban isnadian. Baru bisa disebut kalam, harus murakkab isnadi. Keluarlah oleh murakkab yang bukan isnadi. Murakkab yang bukan isnadi itu banyak. Antara lain kal murakkabil idhafi, seperti murakkab yang idhafi. Gabungan yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Itu bukan kalam. Nahu demikian itu seperti Abdillah. Jadi Abdillah ini diwadah untuk nama orang. Jadi dia murakkab idhafi, bukan kalam. Wal madji kita ataf kepada idhafi, dan seperti al murakkabil majzi, seperti murakkab yang majzi. Murakkab majzi yaitu penggabungan dua kalimat dijadikan seperti satu kalimat. Ba'la bakka, seperti ba'la bakka. Ya, ini murakkab majzi, bukan kalam. Wal isnadi. Nah, isnadi ini kita ataf kepada ghairul isnadi, dan keluarlah oleh murakkab yang isnadi al musamma bihi, yang dinamakan orang dengannya murakkab isnadi. Jadi murakkab isnadi yang dijadikan nama. Asalnya murakkab isnadi fi'il fa'il mubtada khabar. Sekarang dijadikan nama juga tidak disebut kalam. Seperti Zaidun Qaimun. Kita punya anak, kita berikan dengan nama, siapa nama anakmu? Si Zaidun Qaimun. Jadi Zaidun Qaimun sudah jadi nama orang, itu bukan kalam. Dalam orang Arab sering seperti Jarul Haq, nama orang. Contoh di sini kata abbata syarran, ta'abbata syarran. Enggak tahu artinya. Ini ta'abbata fi'il, fa'il asalnya, kemudian syarran ada tamnyid. Nah. Kemudian dijadikan nama orang, laqabun lirajulin. Dianya ta'abbata syarran, itu laqab bagi seorang laki-laki. Nah, keluarlah oleh musnad, keluarlah oleh murakkab yang isnadi yang dinamakan orang dengannya murakkab isnadi. Kata abbata syarran, laqabun lirajulin, nama seorang laki-laki. Jadi enggak disebut kalam lagi. Karena artinya sekarang sudah mufrad. Wa kharaja bil kaidis salis, dan keluarlah dengan kait yang ketiga, wahwa dianya kait yang ketiga itu al mufid, memberi faedah. Oleh apa keluar? Ma fa'il kharaja, oleh sesuatu la yufhimu maknan yahsunu sukutul mutakallimi alaih, akan ma yang tidak memberi paham ianya ma akan makna yang baguslah oleh diamnya si mukalim, oleh diamnya si mutakalim alaihi, di atasnya makna. Syarat kalam dalam nahu yang ketiga harus mufid. Keluar dengan kata mufid sesuatu yang tidak memberi paham, pemahaman yang pendengarnya bagus diam. Mana contoh yang tidak memberi paham? Kajumlatis silah wasifah, seperti jumlah silat. Jumlah silat, silat mausul. Jumlah silat nggak bisa dipahami tanpa
menggabungkan dengan mausulnya. Ja'anil ladzi nasaraka. Ja'anil ladzi nasaraka. Telah datang kepadaku oleh alladzi yang menolong ia akan engkau. Kita ngambil nasaraka doang. Nah, itu dianggap nggak sempurna. Nah, karena masih terikat dengan kalimat sebelumnya. Jumlah yang menjadi silat, jumlah yang menjadi sifat, itu dianggap nggak mufid. Karena sifat tentu harus ada mausufnya. Seperti jumlah hal. Jumlatis silati wasifati wal hali, kita atah kepada silat. Seperti jumlah silat, jumlah sifat, dan jumlah hal. Jumlah hal doang nggak bisa dipahami kalau nggak kita melihat kepada sahib halnya bersama kalimat sebelumnya. Dan seperti jumlah khobar, wal khobar di jumlah khobar, kan jumlah khobar harus ada mubtadanya baru bisa kita pahami. Wa jumlatis syarti, seperti jumlah syarat, nggak bisa dipahami kalau nggak ada jumlah jawabnya. Wa jumlatil qasami wahdaha, dan seperti jumlah kasam wahdaha, hal keadaan semuanya tadi itu sendirinya. Jumlah silat, jumlah sifat, jumlah hal, jumlah khabar, jumlah syarat, jumlah kasam wahdaha, sendirinya semuanya. Kasam mesti ada jawabnya, syarat harus ada jawabnya, khabar harus ada mubtadanya, hal harus ada sahib hal, sifat harus ada mausuf, silat harus ada mausulnya. Nah, baru bisa dipahami. Wa jumlatil jawab wahdaha, dan seperti jumlah jawab wahdaha, hal keadaan jumlah jawab sendirinya. Jawab kasam saja tanpa kasam, jawab syarat saja tanpa syarat juga dianggap tidak mufid. Kenapa? Li'annal faidata innama tahsulu bi majmu'il jumlatain. Karena faedah hanya saja dapat ianya faedah dengan kumpulan dua jumlah. Baru ada faedah harus ada dua jumlah. Jumlah kasam jawabnya, jumlah syarat dan jawabnya. Fanahu in qama zaidun la yusamma kalaman li adami husulil faedah. Maka bermula seperti in qama zaidun, itu tidak dinamakan akan dianya seperti in qama zaidun akan kalam. Kenapa? Li adami husulil faedah, karena enggak ada faedahnya. Jika berdiri si Zaid, kita belum paham apa yang terjadi jika si Zaid berdiri. Wa yusamma kaliman bi fathil kafi wa kasril lami kama sayati. Dan dinamakan akan dianya seumpama in qama zaidun akan kalim. Kalim dengan fathah kaf dan kasrah lam kama sayati, sebagaimana nama yang akan datang ya. Sedikit lagi. Wa kharaja bil qaidir rabi'i wa huwal wad'u ail qasdu al-lafdu ghairul maqsudi, dan keluar dengan kait yang keempat. Wa huwa, dan dianya kait yang keempat itu wada' ail al-qasdu kasat. Oleh apa keluar? Al-lafdu fa'il kharaja. Keluar dengan kait yang keempat yaitu wada' oleh lafat ghairul maksud, lafat yang tidak dimaksud. Lafat murakkab mufid tapi tidak disengaja. Nah, itu juga enggak disebut kalam. Kasadiri minan naimi wasahi wasakrani, seperti yang terjadi. Maksud seperti yang terjadi kalladzi sadara, seperti kalam yang terjadi ia dari orang tidur, orang yang lupa, dan orang yang mabuk. Fal kharju bil quyudil madzukurati la yusamma kalaman fi istilahin nuhati. Maka bermula yang keluar, dengan kait-kait yang disebut dengan 4 kait, itu tidak dinamakan akan dianya yang keluar akan kalam dalam istilah orang manahu. Wa dakhala fil haddil ma'lumu bid darurah, dan masuk dalam definisi had, ini definisi kalam, dan masuk dalam definisi kalam oleh yang maklum, oleh yang diketahui dengan mudah. Ada lafat-lafat murakkab mufid sengaja diucapkan, tapi semua orang tahu itu darurah, mudah dipahami. Bisa juga disebut sebagai kalam. Kas-sama'u fauqana, seperti kas-sama'u, seperti di depan kaf ini ada mudhaf ilaih mahdhuf, kaqaulika. Kaqaulika seperti ucapanmu, as-sama'u fauqana, langit itu di atas kita, wal ardu tahtana, bermula bumi itu di bawah kita, wan naru harratun, api itu panas. Semua orang tahu ini kalau bumi, langit di atas, bumi di bawah, api panas.
juga bisa disebut kalam. Kenapa? Ada lafadznya, ada murakabnya, ada faedahnya, dan disengaja. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.